Hari ini saya punya tamu yang istimewa. Kalau kapan lalu kita tanya-tanya sama Pak Roni sebagai prinsipal di Link Property, hari ini kita mau tanya-tanya sama istrinya. Saya mulai satu hal dulu yang paling dasar. Namanya siapa, Ci? Halo, namaku Linda. Oh, Ci Linda ya. Biasanya dipanggil Linda sih. C, kita kan baru kenal beberapa saat ya. Tapi kan nggak tahu dulu Cici itu kecilnya gimana. Waktu di desa, ya kan. Orang desa banget ya, Rio. Desa banget. Kalau dulu aku pernah dengerin Cici kan rumahnya saya pelosok-pelosok gitu kan. Di rumah panggung gitu kan juga kan. Ya betul Itu ya. berita dari mana? Betul ya. Bocoran dari orang dalam. C, ayo cerita C. Ya aku ini anak pulau ya. Terus yang tentang Cici kabur ke rumah Kuroni nggak usah diceritakan. Itu nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada atau nggak mau cerita? Emang pernah ya aku kabur ke rumahnya ya? Sampai dijemput orang tuanya. Bukan kabur itu. Minggat ya. Itu berkunjung. Oh, berkunjung. Berkunjung. Oke. Jadi gini, aku ini orang pulau. Yes. Pulau kecil banget di Sumatera yang mungkin orang nggak akan sadar pulau itu ada sampai ada tsunami Aceh. Oke. Tsunami Aceh yang besar waktu itu juga membawa nama Pulau Nias. Ya, aku dari Nias. Aku ini 7 bersaudara yo. Gila. 7 yang hidup yo. Temenku aja 5 anak masih hidup. 7 yang hidup yo. Oke. Aslinya 10. Oke. Ya, jadi mama punya 10 anak, 3 meninggal. Jadi 7 yang hidup ini cewek semua. Jadi kita ngomongnya ya 7 bersaudara lah. Aku anak terakhir. Mama papa meninggal waktu aku masih kecil. Jadi papa meninggal waktu saya umur 9 ya. 9 kelas 4 SD. 2 tahun kemudian mama meninggal. Jadi mungkin ini hasil didikan keras ya. Keras. Karena setelah ditinggal mama itu sempat tinggal dengan grandma waktu itu. Terus habis itu tinggal sama Cici. Jadi ya bukan anak yang dimanja. Anak terakhir bontot. Anak terakhir tapi bukan anak yang dimanja. Biasanya bontot kan anak emas. Karena papa orangnya keras. Mama juga orangnya lumayan keras. Jadi aku ini dididik di keluarga yang keras. Gitu. Jadi mungkin kelihatannya keras ya kan? Enggak. Soft spoken banget. Soft spoken. Terus sih. Jadi waktu itu juga nomaden ya. Tinggal waktu kecil dari pulau itu langsung pindah ke ibu kota. Terus rumah kebakar. Kita balik kampung, tapi bukan yang di kampung banget. Pulang ke kampung mama di Medan. Terus ya besar di situ sampai akhirnya mama meninggal. Aku ikut Cici di Jakarta, terus ditarik ke Surabaya. Sampai sekarang tinggal di Surabaya. Berarti usia berapa itu pindah Surabaya? SMP, enggak. SMP itu sempat tinggal sama grandma tadi kan. Terus SMP 3 ditarik ke Jakarta. Terus waktu itu tahun 98 ada kerusuhan di Jakarta. Terus Cici bilang kayaknya kamu aman tinggal di Surabaya. Oke. Jadi pindah ke Surabaya. SMA sudah tinggal di Surabaya. Akhirnya ketemu Pujaan Hati gitu. Betul. Kenal Kuroni di mana? Kami itu dulu teman SMA sih. Oke. Teman SMA. Waktu kelas 1, kelas 2 kami itu kayak musuhan gitu loh. Benci ke cinta. Turning point-nya di mana coba? Jadi ya itu ya, ketemu sama dia itu kelas 1, kelas 2 sudah tahu ada orang yang namanya Roni. Cuman waktu itu kayak siapa sih orang ini, cuma gitu aja sih. Cuman memang denger dan lihat kalau memang prestasinya bagus. Berarti beda kelas? Beda kelas. Dia di kelas favorit 1-1, aku di 1-3 waktu itu. Oke. Prestasi ya? Iya, 1-1 itu orang yang pinter semua dan dia ada di sana. Iya waktu itu ya. Oke. Cowok pinter. Ganteng nggak? Ganteng lah ya. Ganteng lah ya. Oke. Terus
sama-sama di OSIS waktu itu. Dia di OSIS bagian kerohanian. Aku di bagian huru-hara waktu itu. Jadi kita bertolak belakang banget kan. Jadi ya. Jadi huru-hara itu biasanya kayak minum-minum gitu. Bukan, yang bagian bikin Rokok pensi apa gitu loh. Gitu. Jadi waktu kelas 3 kita disatuin di satu kelas IPA 1 waktu itu kan. Satu kelas. Di IPA 1, disitulah mulai kenal siapa si Roni itu gitu. Dan nggak cocok karena kacamataku waktu itu melihat orang ini memang dia pintar tapi sombong ya, dia sombong mungkin karena dia pintar kali ya, karena dia pintar dan dia merasa dia ganteng kali ya waktu itu. Gantengan, sok ganteng, sok sombong. Oke lah. Jadi ya apa sih orang ini gitu waktu itu ya. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba aja waktu lagi berantem gitu, tiba-tiba aja dia nembak gitu loh waktu itu. Habis pukul-pukulan terus nembak gitu. Dan nggak tahu gimana aku juga say yes waktu itu. Serius? Ya. Bentar. Saya agak loading sedikit. Agak loading ya. Semua orang memang ini gimana sih ceritanya? Bertengkar terus nembak. Boleh nanti coba ya. Jadi yang lagi bertengkar terus dia nembak terus ya udah just say yes, ya udah kita jalan. Berapa lama pacaran? Pacarannya 9 sampai 10 tahun lah. Gila. Itu kalau nyicil KPR sudah dapat rumah 1. Bener, KPR-nya udah lulus ya. Udah lunas itu. Terus kan tahu ya ceritanya Koroni dulu dari awal berkarir sampai detik ini di Link Property gimana, tahu kan ya. Dulu itu gimana sih, boleh cerita nggak? Dari mulai karirnya dia sampai akhirnya Link Property ini ya. Jadi dulu itu sebelum menikah ya dia tuh sudah kerja di, boleh sebut ini nggak? Boleh sebut brand nggak nih? Nggak usah. Oke, di salah satu perusahaan cat lah terbesar. Dia sebagai IT dan waktu itu kerjanya kayak 24 jam tuh nggak cukup gitu loh. Gila. Dan dia sering keluar kota, bukan keluar kota ya, keluar kota tapi keliling hampir satu Indonesia gitu. Jadi hampir nggak ada waktu lah. Sampai akhirnya memutuskan untuk bisnis sendiri di kota kelahirannya waktu itu. Terus kita rasa kok ini kok habis merit kok kita malah jarak jauh ya gitu kan. Akhirnya ya udah dia balik lagi ke Surabaya dan memulai di bisnis properti waktu itu. Tapi aku lupa ya tahun berapa. Tapi Cici sendiri juga kerja waktu itu? Kerja. Makanya akhirnya kita pisah. Maksudnya pisah jarak ya. Karena aku kerja di Surabaya dan dia memutuskan untuk kerja di sana gitu. Terus ya. Jadi setelah dia mulai di properti, ya waktu itu memang nggak mudah ya. Nggak mudah ya? Nggak mudah, bener. Jadi awal-awal itu ya seperti sering di-sharingkan bahwa hampir 7-8 bulan tuh dia nggak ada income sama sekali waktu di properti. 8 bulan? Iya. Jadi setiap pagi dia pergi ke kantor, sore dia balik, terus ke kantor, terus kadang viewing apa semua. 7-8 bulan nggak ada komisi, nggak ada penjualan, sampai akhirnya closing pertamanya dia yaitu, aku lupa Masih ingat nggak? Ingat sewa, komisinya kayaknya cuma 1 jutaan gitu loh, aku lupa, kayaknya cuma 1 juta. Tapi Cici di situ ya, ngelihat Koroni ini 8 bulan nggak closing ya. Jadi Cici yang profit kayak sehari-harinya gimana? Oh, waktu itu kita ada tabungan ya. Kan dia kerja waktu itu di luar pulau, tabungannya lumayan gitu loh. Jadi ya masih oke lah gitu. Cuman kok udah 7-8 bulan kok nggak closing, nggak menghasilkan. Yang ada malah kamu ngeluarin biaya terus gitu kan transportasi. Terus dia ngiklan, waktu itu ngiklannya di koran. Ngiklan di koran kan lumayan mahal waktu itu kan. Mahal banget. Sekali kan 150-200 ribu. Iya, untuk sekali tayang kan. Ya gitulah. Sempat ada keraguan nggak waktu itu? Oh iya. Kalau dari pihak aku ya, karena aku rasa apa sih ini, kerjaan apaan sih? 7-8 bulan kamu nggak ada penghasilan sama sekali. Kenapa nggak kerja di kantor aja yang gajinya udah pasti gitu. Tapi dari Koroninya sendiri yang kayak enggak, ini bisnis ini menjanjikan banget, dia bilang gitu, pasti bisa. Kok sampai sepercaya itu? 8 bulan itu nggak singkat sih. Ya mungkin karena dia yang menjalani prosesnya ya. Maksudnya kan
waktu itu aku yang kayak oke lah kamu mau kerja di properti ya silakan gitu kan. Cuma kan aku nggak tahu bisnisnya kayak apa sih gitu kan. Karena nggak mendalami waktu itu memang belum join di properti. Jadi Koroni yang kayak dia yang menjalani sehari-harinya mungkin. Jadi dia yang bisa lihat bahwa ya bisnis ini masa depannya ada di bisnis ini gitu. Tapi kan balik lagi ya sebagai wanita terus lihat suami nggak menghasilkan selama 8 bulan, even itu sudah punya tabungan, kayaknya bakal sulit ya untuk bener nggak ya ini? Iya. Bener banget. Betul ya. Bener banget. Ya itulah yang mungkin aku juga sering ngomel kali ya dulu. Terus jadi kayaknya sering ngomel, jadi kayak apa sih kerja apa sih? Ya hampir selalu ngeluh gitu lah. Ayolah kamu cari kerjaan yang lain gitu atau gimana sih masa jualan gitu aja nggak bisa, kadang kayak gitu loh. Karena kan nggak tahu kan sesusah apa pada masa itu untuk jual properti gitu kan. Jadi mungkin sering ngomel tapi ya dianya tahan banting sih memang. Tapi sempat mikir nggak? Kamu sampai sekian lama closing, kamu pindah kerjaan aja deh gitu. Oh iya. Sempat bilang kayak gitu juga. Sering bahkan. Sering kayak 2 bulan 3 bulan pertama itu ya. 1 bulan mungkin kita pikir oke lah kamu masih belajar gitu kan. 2 bulan masih belajar, 3 bulan kok nggak closing ya. Even yang sewa-sewaan aja deh gitu dulu kan orang selalu bilang sewa yang paling gampang gitu kan. Ya udah sewa-sewaan aja dulu deh, paling nggak ada dapat duit gitu loh gitu. Terus kok ya nggak juga gitu, akhirnya cari kerjaan yang lain deh gitu. Tapi Koroni tetap enggak, aku yakin bisnis ini bisa, dia bilang itu gitu. di bulan berapa sudah mulai desperate dan keluar statement kayak gitu? Bulan ketiga ya. Bulan ketiga. Terus waktu dapat komisi pertama, ya. Gimana kalian bisa celebrate uang 1 juta itu? Apa ya? Emang nilainya kecil ya, kecil banget bahkan dibandingkan dengan yang waktu penghasilannya dia yang dulu. Cuman ya tetap bersyukur sih ya. Wow, akhirnya kamu pecah telur dan dapat komisi gitu loh. Even cuma 1 jutaan. Even cuma 1 jutaan. Dan setelah itu sih kayak oke lah. Terus dianya tambah semangat gitu. Tuh kan bisa, dia bilang gitu. Sombong meskipun cuma 1 juta. Benar. Terus sih. Dan puji Tuhannya setelah itu closingannya banyak sih. Jadi closingannya yang nilainya besar, terus unitnya juga jadi banyak gitu. Akhirnya apa yang dia tabur selama itu ada masa tuainya gitu. Gitu ya. Jadi percaya satu hal ya, kalau di properti ini apa yang kita tabur ya kita masih tuai. Yes. Kan? Coba kita nggak tahu kapan waktunya. Betul. Dan pastinya harus konsisten. Bener banget, iya. Konsisten secara pekerjaan dan juga konsisten secara mental. Ya bagi punya keluarga, pasti keluarga nggak mungkin tega kan ya ngeliat pasangannya kayak gini kan. Bukan masalah uangnya tapi mental pasangannya gimana. Iya. Betul ya. Benar. Terus dari kantor pertama pindah ke kantor kedua. Ya, saya Koroni kan juga terkenal pindah-pindah kantor ya. Ya. Dari kantor pertama ke kantor kedua itu sebenarnya bukan pindah, kita diutus waktu itu. Oh, diutus. Jadi kebetulan waktu di kantor pertama nggak lama setelah dia join ya waktu itu, lumayan lama lah ya, kayak 1-2 tahun akhirnya diajak join. Kan karena dia bilang dia yakin bisnis ini, jadi diajak, ayo kamu juga join di sini gitu. Jadi juga akhirnya masuk juga. Akhirnya join ke properti dan kita punya tim waktu itu di sana ya. Dan kemudian kami diutus dari timur ke barat waktu itu. Oh, bukan kantor timur dulu, langsung ke barat ya? Iya, kami kan berkantor di timur. Jadi ada pengembangan di barat, kami diutuslah ke sana gitu. Terus Cici sudah nggak mikir kok pindah-pindah gitu awal-awal? Belum? Enggak sih, karena kan waktu itu kayak dibilang kalian bagus gitu loh, maintenance tim bagus, terus untuk penjualannya juga bagus, makanya kalian diutus lah, dipercayakan waktu itu, dipercayakan untuk membuka kantor di barat. Oh, oke. Itu kantor pertamanya Koroni dan Cici. Betul. Waktu itu timnya berapa sih? Wah, saya lupa. Waktu itu kayaknya nggak banyak sih, karena kayaknya nggak banyak ya yang ikut dari timur tuh, kayak cuman
12 orang deh. 12 orang. Cuma 12 orang aja yang Nah, ikut ke barat waktu itu. wih. Berawal dari 12 orang, terus akhirnya menggemuk Yes. gitu ya. Akhirnya ya memang bisa dibilang memang Koroni ini jago rekrut ya. Dia jago rekrut jadi berkembang tambah banyak lah orangnya di sana. Terus sepanjang bangun tim, itu pertama kali bangun tim kan, bangun kantor sendiri kan. Eh, kan juga pasti pertama kali juga kerja satu tempat, itu kan juga gak mudah ya pastinya. Nah, terus menyamakan chemistry kalian itu gimana di kerjaan? Kalau di keluarga, di rumah tangga pasti sudah ketemu lah chemistry-nya 9 tahun pacaran dan sebagainya. Tapi kalau di kerjaan belum tentu bisa gitu. Oh, maksudnya antara aku sama Koroni Iya, gitu di betul. kerjaan. Betul. Iya sih, jadi waktu itu Pasti sering tengkar. sering banget. Sering banget ya. Karena kan apa ya, kita punya dua kepala, dua pemikiran, dia maunya seperti ini, tapi aku pikir harusnya seperti ini. Ya Betul, karena kan betul. perempuan lebih ke apa feeling ya, Feeling, lebih betul. ke feeling. Kalau cowok kan lebih ke nalar lah, harusnya seperti Betul. ini gitu. Jadi awal-awalnya mungkin sering ya, tapi lama-lama akhirnya ya bisa dibangun sih kerjasama gitu. Gampang nggak? Mau dibilang gampang. Berapa lama bisa sampai akhirnya klik gitu? Berapa lama bisa klik ya? Mungkin karena kita sering bahas tentang kerjaan ya. Jadi di rumah pun kita juga bahas. Jadi nggak lama sih. Jadi Nggak lama sih. komunikasi ya. Nggak Benar. ada yang saling asumsi kan pastinya. Benar. Soalnya kan ada orang-orang yang banyak asumsi, banyak komunikasi. Ya. Sampai akhirnya asumsinya sudah menggemuk, sama-sama menggemuk, akhirnya pecah. Selesai gini kan. Tapi kan kalau kalian komunikasi dengan baik, ya akhirnya bisa cepat gitu ya. Iya benar. Komunikasi sih paling penting. Ya. Terus dari sana kita baru kenal ya. Oh iya benar. Akhirnya Betul, baru ya. kita kenalan ya. Kita baru kenal di sana ya. Saya masih newbie banget. Kenal sama Cici Koko senior. Ya kan? Belajar cara ngomong, belajar cara handle orang. Ya, saya nggak langsung saya belajar banyak. Nah, tapi dari situ kan nggak lama ya. Dari yang barat itu nggak lama, terus akhirnya sempat vakum sebentar. Sebenarnya bukan sempat vakum ya. Tapi jujur yang waktu dari barat itu kita memang benar-benar nggak tahu mau kemana gitu loh. Tapi puji Tuhannya, Tuhan buka jalan. Secepat itu di luar dugaan kita sih waktu itu. Nah, terus ini yang kita nggak pernah tahu ya. Gimana cara Cici ini encourage Koroni yang waktu itu mungkin down banget ya. Mendadak di shutdown. Terus gimana Cici bisa buat Koroni tenang, Koroni ini bangkit lagi. Aku yakin bukan karena teman-teman yang banyak, bukan, tapi karena Cici yang setiap hari in touch, ketemu, ngobrol ya kan. Gimana sih waktu itu? Kamu balik lagi ke masa lalu ya kan, yang sebenarnya pengen dilupain gitu loh. Ini kan kita juga belajar untuk bangkit kan ya di sini ya. Ya. Jadi banyak hal aku pengen tahu gitu sih. Soalnya suatu ketika juga kita agent ini juga akan mengalami hal yang serupa dengan kalian waktu kita mau naik kelas. Ya. Jadi apa ya? Jangan melihat kalau kegagalan itu akhir dari segalanya gitu. Karena justru kegagalan itu bisa membuat kita semakin kuat ya. Jadi waktu itu down pasti down karena itu benar-benar tiba-tiba banget Yeah. dan gimana sih? Apa ya? Mungkin semuanya campur aduk jadi satu lah perasaannya yang terus ya sebagai istri ya cuman bilang, ayo kamu nggak cuman di sini gitu loh, kamu pasti bisa lebih baik lagi. Yeah. Kalau memang kamu berhenti di sini bukan tempatmu, tempat lain kan masih banyak gitu. Betul. Cuma gitu doang. Dan ya cuma gitu sih, maksudnya apa ya? Sorry bukannya rohani, cuman waktu itu memang kita juga pelayan gereja. Jadi ketika kamu jatuh, kamu sadar bahwa kamu tuh nggak sendirian gitu. Yes. Ya gitu sih. Mantap. Dan nggak lama karena akhirnya buka kantor lagi di timur ya. Benar, dan itu benar-benar di luar ekspektasi kita.
kan tadi saya bilang ya, kita itu begitu di shutdown itu bener-bener, wow, ini mau kemana? Blank banget. Pasti shock. Jadi bener-bener nggak tahu mau kemana. Dan waktu itu kita share ke tim, dan tim hebatnya puji Tuhannya kami ikut. Oke. Bahkan kita sendiri nggak tahu mau kemana gitu. Tapi mereka semua kami ikut gitu. Berapa orang itu yang memutuskan untuk ikut? Berapa orang ya? 20-an ya? 20-an, dari Iya. 12 ke 20. Iya, dari 12 ke 20 itu yang ikut lah. Keren. Dan orang-orang yang aktif sih. Dan sampai sekarang kami masih bersama. Wih. Keren sih, keren. Ya kan? Terus C, kalau nggak salah waktu itu di kantornya di daerah Mer ya. Ya. Terus aku lihat juga fenomena ratusan orang datang ke satu tempat untuk interview mau join kantor properti pertama kali. Itu sampai saya lihat di Instagramnya, keren ya. Ya. Gimana itu Ci? Kok bisa sampai segitu banyaknya orang itu? Itu ya, waktu itu zaman COVID loh yo. COVID ya ini. Jadi nggak lama itu kami di shutdown itu COVID. Ya itu COVID ya awal-awal itu ya. Jadi kita juga langsung kan kondisi ekonomi juga sudah nggak langsung ini ya down gitu kan. Jadi kita juga waktu itu bingung mau berkantor di mana. Tapi untungnya kita dapat di Mer itu dengan biaya yang masih oke lah buat kami waktu itu ya. Dan puji Tuhannya kita ngerekrut dan banyak gitu loh. Banyak ya. Banyak bener. Dan tempat itu juga yang apa ya? Proper banget untuk orang sebanyak itu waktu itu dengan biaya yang nggak terlalu banyak lah. Ya itu Tuhan sudah sediakan itulah gitu. Keren sih. Waktu itu saya lihat juga amazed banget ya. Ini orang udah hampir pindah haluan ya kan. Ternyata dapat kapal yang lebih gede lagi. Ya keren sih. Terus sampai akhirnya pindah ke tengah kota. Benar. Dan tempat yang lama cuma jadi poin ya waktu itu. Iya, waktu itu jadi poin. Terus kita pindah ke pusat ya. Terus sih, selama pindah ke pusat gitu ya, izin paling ngikuti Koroni kan ya. Gimana Ci? Ci kasih support ke Koroni waktu itu. Sampai akhirnya juga, kalau nggak salah, jadi base manager ya waktu itu ya. First time ada nominasi base manager waktu itu ya kayaknya. Iya. Gimana sih support ke Koroni, terus juga Cici juga bisa handle semua tim yang ada. Kan waktu itu kan timnya juga banyak. Termasuk Cici kan punya tim yang besar juga. Cici gimana cara bagi waktu support ke Koroni sendiri sama support ke tim? Kan timnya banyak juga. Kan nggak butuh waktu banyak juga pasti. Iya. Karena gimana sih? Bagi gimana? Ngaturnya gimana? Ngatur waktunya ya? Waktu kami di pusat itu ada beberapa manajer sebenarnya. Betul. Ada beberapa manajer yang punya tim yang lumayan banyak semua masing-masing manajer ini ya. Jadi saya sebagai istri yang mensupport suami itu, kita punya office hour gitu loh. Office hour yang kita tetapkan, datang jam 8 dan kamu pulang jam 5. Tapi pada sehari-harinya kami nggak pulang jam 5. Kami pulang jam 8, jam 9 malam gitu. Jadi pagi itu kita sudah punya agenda masing-masing dulu apa yang harus dikerjakan. Setelah itu baru mulai saya ngurusin tim. Gitu. Jadi tim itu memang kadang mereka datang ke kantor, kadang by WA gitu kan. Jadi bisa dimanapun mereka bisa tetap keep in touch gitu. Hebat sih. Sampai dapat penghargaan kan. Itu puji Tuhan banget sih ya. Sampai pada akhirnya keluar pun masih nomor 1. Luar biasa, itu berkat anugerah Tuhan sih. Keren C. Ya. C, ini satu yang spesifik saya mau tanya. Waduh. Buat teman-teman semua di Link Property khususnya, supaya mereka juga, oh ya someday aku harus jadi manajer. Jadi manajer penghasilannya gede nggak? Jadi manajer penghasilannya gede nggak? Jadi manajer itu enak banget.
Karena duitnya gede. Overriding ya. Overriding-nya, ya. Paling gede sampai di angka double digit gede atau double digit kecil? Double digit gede. Gede. Double digit gede. Gede ya. Ya, kalau ingin tahu gede atau kecil, ya ikut PKPK Primary Project. Nanti ada harga 1M-nya 1M kecil atau besar. Nah, itu bisa tahu nanti. Gede kecil itu di mana ya. Benar. Iya, betul ya. Iya, benar. Jadi gede. Waktu itu handle berapa orang sih? Waktu itu di tim saya hampir 100 orang ya. 100 orang. 100 orang, iya ya, 100 orang yang terdaftar ya, dan yang aktif sekitar 70-an lah. 70 aktif, dapat double digit gede. Ya, kira-kira ya, kalau satu orang dapat 1 juta, dikali sendiri. Habis ini aku didatangin orang pajak loh. Kan lapor semua kita. Iya, lapor semua sih. Kita lapor semua. Ya. Terus C, di kantor yang itu, kalian kan bangun rame-rame kan, Ya. sama teman-teman baik semua. Ya, ini boleh di off atau boleh ditayangkan nanti bicara dari Pak Roni, ya. Soalnya ini ada sedikit privacy lah. Ya. Kan teman-teman baik semua. Tapi waktu itu ada satu gesekan terjadi sampai akhirnya kalian berpikir masih berpikir untuk buka brand sendiri. Ya. Tapi di last minute kalian akhirnya sendiri beneran. Ya. Itu juga goncang lagi kan. Jadi goncang kedua buat Koroni. Betul. Di posisi C, apa yang Cici rasakan dan apa yang Cici pikirkan, terus apa yang Cici lakukan buat support Koroni sepenuhnya? Di goncangan kedua ini ya. Sebenarnya ya waktu itu kita sudah bicarakan semua. Maksudnya ini juga kejadiannya cepat banget gitu loh. Karena ada satu teman yang mau menyudahi kerjasamanya. Dan waktu itu kita juga kontrak kita sudah selesai sewanya. Jadi kita mau pindah tapi bingung nggak ada titik yang pas. Karena kita kena zona ya. Kena zona waktu itu. Dan jujur saya nggak tahu gimana kok tiba-tiba akhirnya ada berita bahwa ayo kita buka sendiri aja gitu. Tahu-tahu datang ke saya itu sudah kayak gitu notulennya gitu kan. Jadi proposal. Ya benar, proposalnya sudah jadi kayak gini. Loh, siapa aja? Ya semuanya gitu kan. Loh ya sudah kan kalian ini waktu di sini juga kalian bangun tim sama-sama. Kalau memang mau ganti baju ya sudah sama-sama dan kalian sudah setuju sama-sama ya udah go ahead gitu kan. Cuman dan itu juga waktunya cepet banget akhirnya berubah dan akhirnya tinggal dia sendiri itu juga cepet banget waktu itu. Saya juga sampai nggak sempat berpikir, cuman waktu itu kepikir kamu mundur juga nggak mungkin karena ya mundur itu sudah pasti nggak mungkin. Maju ya hanya dengan iman. Seperti itu. Sampai akhirnya official ganti baju semua. Betul. Itu timnya ikut berapa orang sih? Timnya yang ikut berapa orang? Hampir semuanya. Wow. Nggak ada yang tertinggal sih dari timku itu, semuanya ikut. 100. Ya. Semuanya ikut waktu itu. Pede dong ya? Pede Okay. sih waktu itu. Ya, waktu itu juga saya ini dapat info dari orang dalamnya kalian. Oke, ternyata ada mata-mata ya. Kita meeting malam. Saya 2 kali meeting waktu itu. Ingat, bro, malam ini kita harus ketemu. Aku mau ngomong penting sama kamu. Ini bukan tentang apa, ini tentang kokomu sendiri, Koroni. Ayo. Ya. Beliau ini cerita terus. Kamu kan sudah pernah janji kan, kalau dulu kamu kalau
Pak Roni ini ada apa-apa, kamu siap bantu, ya kan? Bilang ada apa? Terus beliau ini cerita banyak, ya kan? Waktu itu aku belum tanya sama Ko Roni langsung, Ko kayak gini ya? Enggak. Aku bilang, Ko ayo kita ngobrol yuk, gitu kan. Yo, cek ruwet yo, yo, cek banyak harus tak urus dan sebagainya. Ditolak aku tambah. Kau merasa ditolak? Ditolak. Dulu pernah ditolak, ditolak lagi. Terus kedua ya Pak, ya waktu itu ya kita ketemu lagi ya. Kamu sudah ngomong belum sama Pak Roni? Sudah tak ajak ketemuan, belum bisa. Ya, suatu ketika aku ingat kok, waktu itu masih pagi kok. Masih pagi jam-jam 4:30, jam 4:30. Roni pasang story pagi-pagi. Langsung WA. Kok aku sudah tahu ceritanya, ayo kita ketemu. Langsung begitu. Ya wis yuk, kita jadwalkan segera ya. Langsung jam kayak gitu ya. Jadi langsung kita ketemu ngobrol. Oke, aku masuk. Aku mau support kamu sepenuhnya. Jadi waktu itu di kantor yang baru, ya support Roni sepenuhnya. Ya aku lihat Roni orang yang cukup tough ya sama kondisi saat itu. Banyak hal yang seharusnya goncangannya lebih kencang. Kalau pertama kan dari perusahaan ke Roni kan. Tapi kalau yang kedua ini kan dari teman dekat. Ini goncangan luar biasa pasti. Dan masih bisa bertahan. Masih bisa fight ya. Dan aku yakin itu dari support system istri ya. Nah, di kondisi gitu Ci, pernah nggak mikir, udahlah selesai aja di properti, ini kerjaan lain. Atau juga waktu itu kan ada beberapa kerjaan yang sudah mulai settle kan. Sempat mikir kayak gitu nggak Ci? Sebagai istri lah ini ya. Sebagai istri ya. Kalau saya jujur Li, yes. Karena saya melihat bahwa Roni ini mau ditaruh dimanapun dia bisa kerja gitu loh. Yes. Dia mau ngerjain apapun bisa. Yeah. Bahkan dia pernah tinggal di hutan, lupa 2 tahun ya. Dia bisa survive hidup di sana. 2 tahun gitu di loh. hutan. Ya 2 tahun di hutan dia bisa Tarzan survive. dia. Jadi ini orang mau ditaruh dimanapun dia bisa dan bisa berkembang gitu loh. Jadi mungkin waktu itu saya ada sempat ngomong nggak ya, udahlah kayaknya selesai gitu loh di properti. Tapi ya balik lagi yo. Dia 8 bulan nggak terima uang aja dia bilang ini bisnis masa depan. Jadi dia tetap pegang dan tetap yakin bahwa properti ini masa depan. Apalagi bawa tim yang banyak kan. Betul. Sebenarnya berat ya jadi leader itu karena dia itu lebih mikir, hampir dia nggak pernah mikirkan tentang dapurnya dia sendiri. Jadi dia lebih mikir nih tim ini gimana gitu loh. Orang-orang ini udah percaya ke aku, nggak mungkin aku tinggalin mereka gitu aja. Jadi Roni juga punya satu prinsip bahwa mereka harus makan dulu. Betul. Even kita makannya masih tahu tempe mungkin, kalian juga mikirnya sama. Iya. Dan Cici dukung itu. Iya, karena nggak berat Cici dukung itu. Jujur berat ya, jujur berat. Kayak Hugo aja makannya babi terus ya. Terus cuman apa ya, kita sama tim ini udah kayak teman, bukan teman, udah kayak keluarga gitu loh. Jadi ya kalau Roni mikirin mereka duluan, ya sudah, memang ini keluarga gitu loh. Jadi ya kalau dibilang berat, berat tapi enggak gitu loh. Gimana ya ngomongnya ya? Berat tapi enggak, tapi ini ya balik lagi ya ini keluarga kita gitu kan. Keluarga ya. Ini keluarga. Itu kan tadi kita bicara tentang gelombang kedua ya. Boleh lanjut gelombang ketiga ini. Ya. Dan di sini saya melihat banyak hal ya dari Celinda, dari Roni, banyak berpikir tentang tim ini gimana. Tapi saya yakin belum tentu juga mereka yang di
diayomi, di nurturing, semua itu berpikir yang sama. Nggak tahu juga mereka ini mikirnya kita ini provider yang nggak pernah habis mungkin ya. Ya. Tapi satu hal saya salut sama kalian. Apalagi setelah gelombang ketiga ini kita akhirnya decide untuk buka kantor sendiri kan ya. Yeah. Ya, gelombang ketiga ini kalau saya lihat emang teman baik terakhir mungkin ya. Yang harus ya kadang berteman belum tentu bisa berbisnis bareng. Ya, betul. Kita harus sadar satu hal itu. Sekalipun bisnisnya selesai, ya tetap berteman lah. Ya. Yang tiga, nggak sampai berapa bulan, akhirnya ada gelombang lagi. Dan ya lagi-lagi orang dalam yang banyak ajak meeting tengah malam, ya kan? Jadi orang dalam Dapat ini, info lagi nih jelasnya. iya, orang dalamnya luar biasa. Nanti next siapa orang dalamnya, saya wawancarai dia. Boleh ya? Boleh. Ya. Jadi benar-benar bangun satu kantor sendiri. Kita sampai renovasi kantor sendiri. Gambar-gambar kantor sendiri. Bukan dari apa yang kita punya. Apa maksudnya bukan dari kelebihan uang kita, bukan. Tapi karena kita banyak baik sama orang. Banyak orang bantu kita juga. Dari tempat yang sudah proper, sudah siap dipakai ya. Akhirnya ya ini awal dari Link Property. Awal dari Link Property. Benar. Gimana sih waktu awal-awal Link Property ini dibangun, di planningkan, waktu meeting pertama kita dan sebagainya, sampai kita belum nemu nama juga bahkan ya kan. Apakah ada rasa optimis atau yang gimana ya waktu itu ya? Yang gelombang ketiga dan terakhir ini ya. Terakhir ya? Terakhir ini ya. Yes, nambah boleh ya? Apa? Nambah kantornya Nambah boleh ya. Tapi nggak boleh nambah gelombang lagi? Gelombangnya jangan, gelombangnya sudah yang terakhir ya. Okay. Gelombang terakhir. Sebenarnya jujur ini benar-benar shock banget karena waktu mau masuk ke yang ketiga ini kita sudah pikirkan oke, karena ini benar-benar teman, kita sudah berteman lama, harusnya bisa ya gitu. Waktu itu saya yang meragukan karena berteman ya seperti yang tadi Yu bilang ya, berteman belum tentu bisa berbisnis. Betul. Tapi Koroni meyakinkan bisa kok, harusnya bisa, dia bilang gitu. Oke, go ahead, jalan lagi ya kan. Dan kejadian ininya juga cepet banget. Untungnya cepet banget. Cepet banget ya, untungnya cepet sehingga mungkin sudah filter dari Tuhan ya, filter dari Tuhan bahwa ya yang bisa kerjasama dengan baik dan secara kekeluargaan itu ini loh orang-orangnya. Tuhan sudah filterkan sehingga oke, jadi kamu jalan dengan Link Property ini dengan kapalmu yang orang-orang di dalamnya itu sudah Tuhan sediakan. Di situ kamu ayo berjuang, fight bareng-bareng sama mereka. Termasuk kamu salah satunya, Bro. Ini titisan Tuhan ini. Thank you. Yang dikirim ya, kita sama-sama bangun Link Property inilah. Gitu. Jadi dari awal sudah ada optimis ya. Ya. Kalau ada persentase berapa persen? Kalau kamu tanya Koroni ya, optimisnya dia berapa di Link Property di ini? CC. Aku bilang dulu, kalau Koroni 1000%. Oke, kalau CC? Kalau aku melihat mengikuti kacamatanya dia. Jadi kalau dia seyakin itu, aku juga harus seyakin itu. Oh, berarti kita punya 2000% teman-teman. Yes. Saya juga tambah 1000%. Dan orang dalam juga pasti 1000%. Kita punya 4000%. Yes. Ya, pastikan kalau kita kerja di Link Property, kita juga punya ambisi, punya keyakinan, goals, punya visi yang sama 10%. Ya, karena kita nggak akan ninggalin mereka ya. Yes. Nah terus sih, awal-awal kan di Link Property nggak semudah itu ya. Iya. Kita kan masih berapa bulan. Cuma kan di babak pertama kan sempat kayak Yo sendirian bilang kan, gak bisa ini kayak gini nih, gak bisa ini kayak gini.
ini kapan kita dapat duitnya buat bayar operasional kantor dan sebagainya kan. Tapi satu hal, saya ini belajar dari kalian. Bisa tenang gitu ya. C, aman C. Ya, sesak nafas sedikit lah ya. Gimana Ci? Itu tenang itu emang bawaan kalian atau emang sudah terlatih dari beberapa tahun jadi punya kantor itu Ci? Sebenarnya bukan ke aku sih yo. Jadi balik lagi yang jalanin, yang jadi leader selama ini kan Koroni. Dan dia yang bisa lihat ya, maksudnya dia orang yang positif. Tapi yang baik lagi Ci, Menteri Keuangannya kan JJ, ya kan? Benar. Apa juga was-was waktu melihat semua itu merah gitu kan? Kayak IHSG sekarang ini ya, turun semua gitu ya. I cannot say it just like Tuhan cukupkan gitu loh. Sampai detik ini. Sampai detik ini Tuhan yang cukupkan. Ya. Soalnya kalau dari pandangan saya juga dulu orang bisnis, sampai saya juga orang bisnis. Saya lihat ini gak bisa nafas sungguhan. Kalau secara manusia ini nggak bisa nafas ya? Nggak bisa, ya. Ya kan? Mau sampai kapan? Kan awal kita buka kan, saya mesti bilang kan, mau sampai kapan? Ya kan? Mau sampai kapan? Ya kan? Cost terus berjalan tapi gak ada pemasukan ya. Ya. Meskipun tim saya juga ada closing gak yang se-wow itu kan, ya. Masuknya ke kantor juga kan ya cuma buat internal operational sebulan 2 bulan ya. Gimana gitu kan. Cuma ini saya juga belajar hari ini kan. Jadi itu percaya Tuhan itu cukupkan semuanya. Yes, dan yes, he did it gitu loh. Balik lagi ya, apa yang kamu kerjakan itu kamu harus yakin. Bekerja dan berjuang, itu yang tadi malam kamu bilang ya kan. Bekerja dan berjuang. Jadi di balik bekerja dan berjuang kita juga harus yakin. Seperti yang saya bilang tadi, Koroni itu yakin banget bisnis properti ini. Jadi di balik keyakinannya itu ya kita juga berserah ke Tuhan ya, bahwa Tuhan akan menyediakan. Sejak dari Link buka sampai sekarang, meskipun kita cukup, tapi kita tetap on the track ya. I mean kayak anak-anak juga. Makanya Koroni selalu bilang kalian harus tabur sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada masa tuanya. Yes. Dan sekarang ini kita dicukupkan, nanti akan ada masa tuanya kita. Betul. Itu aja yang kita yakinin. Makanya itu bisa bikin kita tenang. Terus Ci, di akhir ya. Coba dong kasih encourage buat Koroni pertama. Yang kedua kasih encourage juga buat teman-teman di Link Property semua. Ya kita kan pingin kan buat Link Property ini gede. Yes. Yang pertama kenapa kok harus encourage Koroni, karena dia juga prinsipal di sini. Dia harus pertama dikasih semangat, yang kedua buat teman-teman semua. Karena kita juga punya impian yang sama. Kita juga punya satu karakter yang sama. Kita juga mikirkan mereka semua di bawah dulu makan, kita terakhir. Yes. Ya. Ayo kita juga harus tambah besar lagi. Ya. Ayo bagi dong Ci, langsung di layar aja Ci. Ya, sebenarnya kalau mau encourage Pak Roni itu dia nggak butuh sih, karena dia orangnya yang sudah semangat banget, sudah optimis banget. Jadi ya I just say just do your best gitu kan. Karena kamu sudah di track yang benar, you on the track gitu. Dan untuk teman-teman tim, ayo kamu punya leader yang luar biasa, yang yakin bahwa bisnis ini bisa membawa kita ke kesuksesan. Jadi kalian juga harus punya trust yang seperti itu untuk bisa sukses di bisnis ini. Nah, thank you Ci. Waktunya gak rasa 1,5 jam kita ngobrol. Thank you. Thank you yo. Buat teman-teman semua, ini kita shoot nggak ada sensor ya, apa adanya dari Bu Linda, dari Ci Linda. Semoga buat Anda semua semakin semangat dan juga terinspirasi ya. Bukan terinspirasi oleh gelombang, bukan, tapi gimana kita bisa melewati gelombang itu dan kita bisa bangkit lagi. Yes. Ya, pastikan Anda masuk ke kantor yang tepat, mentor yang tepat,
Ring Property selalu welcome buat Anda. Yes. Ring Property, connecting you.